warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Kullukum bi khair wa afiyah insyaallah. Baiklah anak-anakku, khususnya kelas 5. Kelas 5 ya, khususnya kelas 5. Kali ini kita akan belajar kemuhammadiyahan dan topiknya masih di ruang lingkup Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ustazah Imah, kenapa sih dari pekan kemarin kok masih Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Pasti kalian heran. Nah, kenapa? Karena kita harus tahu secara detail dan rinci tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Karena IPM itu tidak hanya sekedar menggambar logo, tidak hanya sekedar jenjang tingkatan, dan tidak hanya sekedar organisasi yang lingkupnya ada di sekolah. Tidak hanya seperti itu, tapi masih banyak sekali pengetahuan tentang IPM yang belum kita ketahui. Dan kita sebagai pelajar Muhammadiyah, sebagai kader Muhammadiyah harus tahu tentang hal itu. Maka dari itu jangan lewatkan penjelasan dari Ustazah Imah. Manifesto Gerakan Kritis Transformatif. Nah, satu semboyan yang sangat monumental dalam perjalanan IPM pada tahun 1990-an, di awal-awal periode itu ada yang namanya tri tertib. Nah, tri tertib itu ada tertib ibadah, tertib belajar, dan tertib berorganisasi. Nah, itu adalah ruh gerakan yang merupakan cita-cita dan karakter khas yang dimiliki oleh anggota IPM. Nah, karena itu IPM itu tidak hanya bergerak pada program-program yang berkaitan dengan pengembangan diri, tetapi juga dengan ranah struktural yang sistematis. Nah, di sini IPM menempatkan diri sebagai gerakan kritis transformatif. Gerakan kritis transformatif ini memiliki 3 fondasi utama. Yang pertama yaitu penyadaran, yang kedua yaitu pemberdayaan, dan yang ketiga yaitu pembelaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi gerakan kritis transformatif. Nah, ini ada 6 ya. Yang pertama yaitu strategi gerakan keislaman. Nah, untuk gerakan keislaman ini yaitu menegakkan nilai-nilai tauhid yang ada di muka bumi ini. Kita sebagai kader IPM harus memegang teguh agama kita, pondasi kita, karena Islam itu adalah pondasi kita. Yang kedua yaitu strategi gerakan kader. Nah, dengan adanya kaderisasi yang disiplin, sistematis, nah kita harus tahu ke depannya itu seperti apa. Kita harus bisa menjawab tantangan-tantangan zaman di era berikutnya. Ya, jadi pemikiran kita harus tetap terupdate, harus selalu berpikir yang berkemajuan. Makanya Muhammadiyah itu kan Islam yang berkemajuan, karena selalu update dengan perkembangan zaman, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu strategi gerakan intelektual. Nah, kader itu harus pandai. Sebagai kader Muhammadiyah, kader IPM itu harus pandai berteori, harus soleh, terus harus kerja secara organisator. Jadi kita harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Nggak hanya pintar tapi juga cerdas. Kita harus bisa memenuhi perubahan sosial yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat yaitu strategi gerakan budaya. Melalui seni yang mampu membangun kritisme terhadap realitas sosial, menyuarakan kepedihan, penindasan, dan ketidakadilan. Nah, kita harus upgrade terhadap perubahan-perubahan budaya yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita itu merasa terdolimi oleh adanya budaya, tapi kita harus bisa mengembangkan budaya, merangkul budaya itu supaya mendapatkan nilai-nilai kemanusiaan sesuai pada zamannya. Terus yang kelima yaitu strategi gerakan kewirausahaan. Dengan melatih keterampilan, kemudian kita juga melatih kemandirian dalam bidang kewirausahaan terutama.
Kemudian yang keenam yaitu strategi gerakan kemasyarakatan. Nah, sebagai salah satu gerakan sosial, IPM bercita-cita mengangkat harkat dan martabat manusia, khususnya pelajar, dalam kondisi yang lebih manusiawi, adil, damai, dan sejahtera. Nah, selanjutnya yaitu agenda aksi. Untuk agenda aksi ini ada 6 poin juga. Jadi di IPM itu yang pertama mengadakan pengajian Islam secara rutin, karena kegiatan ini bertujuan sebagai penguatan nilai-nilai keislaman yang berwawasan rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua yaitu sekolah kader. Nah, sekolah kader ini yaitu suatu proses pendidikan yang disusun secara terpadu, meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap kader IPM. Ini tadi yang sudah dibahas oleh Ustadzah Ima di manifesto gerakan kritis. Nah, itu masuk di poin agenda gerakan sekolah kader. Yang ketiga yaitu gerakan Iqra. Kalau dalam bahasa Arab ya, Iqra, bacalah. Berarti itu gerakan untuk membaca. Maksudnya apa, Ustadzah? Maksudnya adalah gerakan pembudayaan tradisi membaca dan menulis kepada kader IPM di seluruh tingkatan. Karena kita sebagai kader itu nggak boleh hanya diam saja, tapi minimal kita membaca, menulis. Karena dengan membaca dan menulis kita bisa mengelilingi dunia tanpa tidak sadar kita itu sudah menelusuri seluruh penjuru dunia. Nah, ibaratnya seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu gerakan budaya tanding. Nah, merupakan proses stimulasi kesadaran kritis pelajar dalam menanggapi hegemoni budaya-budaya yang kapitalis, industri, media, dan lain-lain. Terus yang kelima yaitu gerakan kewirausahaan. Ya, itu tadi spirit kemandirian sebagai pelajar ya. Terus yang keenam yaitu gerakan advokasi pelajar. Nah, gerakan advokasi pelajar ini untuk menjaring aspirasi dan pembelaan hak-hak pelajar menuju pelajar yang berdaulat. Oke, selanjutnya kita mengenal logo IPM. Nah, kemarin Ustadzah Ima sudah menyuruh kalian semua ya untuk menggambar logo IPM lah. Pasti nggak asing lagi dengan gambar ini. Yang pertama itu ada bentuk segi 5 persegi. Nah, runcing di bawah itu merupakan deformasi bentuk pena ya. Kemudian yang kedua itu warna kuning berarti keilmuan, putih berarti suci, merah berarti keberanian, hijau berarti kerahmatan, dan hitam berarti ketauhidan. Yang ketiga yaitu gambar matahari berwarna kuning yang menunjukkan bahwa IPM itu adalah kader Muhammadiyah, bersinar, mencerahkan ya, membawa perubahan. Nah, seperti itu. Terus yang keempat, di tengah bulatan matahari itu ada tulisannya, surat Al-Qalam ayat 1. Pasti kalian sudah hafal semua kan? Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, itu artinya nun demi pena dan apa yang dituliskannya. Kemudian yang kelima itu ada tulisan Al-Quran dengan menggunakan huruf Arab warna hitam. Nah, itu merupakan semboyan IPM, dan huruf IPM berwarna merah dengan kontur hitam. Itu merah berarti berani serta aktif menyampaikan dakwah Islam, karena IPM itu mengemban tugas sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Nah, untuk logo ini sudah disahkan di ART IPM pasal 3. Nah, itu dia tadi penjelasan dari Ustadzah Ima. Gimana? Sudah tahu kan ruang lingkup secara luas IPM itu seperti apa? Jadi IPM itu sebenarnya banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui, makanya kita harus tahu. Nah, untuk menguji pengetahuan kalian sejauh mana, kalian harus mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan oleh Ustadzah Ima di link yang sudah di website sekolah. Oke? Jangan lupa dikerjakan ya. Don't forget to pray on time. Don't forget to read the Holy Quran.
video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.